Corporate branding dan corporate reputation. Definisi corporate branding. Corporate branding adalah kata lain dari merek suatu perusahaan, yaitu suatu ciri atau simbol yang memperkenalkan suatu produk atau perusahaan kepada konsumen. Dengan corporate branding, konsumen akan mengenal produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Corporate branding dapat meningkatkan identitas perusahaan retail di dalam pasar persaingan. Seiring perkembangan zaman, persaingan bisnis retail kian meningkat. Banyaknya perusahaan retail baru memberikan pilihan yang sangat beragam bagi para calon konsumen, mulai dari yang paling mahal hingga yang paling murah. Branding sangat penting untuk bisnis karena keseluruhan dampaknya terhadap perusahaan Anda. Branding dapat mengubah cara orang memandang merek. Itu dapat mendorong bisnis baru dan meningkatkan kesadaran merek. Fungsi branding. Yang pertama, sebagai pembeda di mana perusahaan yang memiliki brand kuat akan mudah dibedakan dengan kompetitor. Yang kedua, promosi dan daya tarik. Jika Anda memiliki brand yang kuat, maka promosi akan lebih mudah dilakukan. Pelanggan cenderung memilih brand yang kuat dan loyal terhadap brand yang sama. Yang ketiga, membangun citra keyakinan. Jaminan kualitas dan prestis. Beberapa hal ini akan membuat bisnis Anda menjadi mudah diingat. Tujuan branding untuk membantu persepsi masyarakat, membangun rasa percaya masyarakat kepada brand, dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand. Tujuan branding ini merupakan salah satu hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Branding yang kuat akan membuat pelanggan lebih percaya dengan produk dan lebih loyal terhadap perusahaan Anda. Manfaat branding. Yang pertama, memberikan daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa Anda. Yang ketiga, membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. Yang keempat, peluang bagi Anda sebagai pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. Yang kelima, menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Corporate reputation merupakan sebuah langkah atau tindakan yang dilakukan suatu perusahaan dalam membentuk image yang baik bagi internal perusahaan yang menjalin hubungan terhadap para stakeholder perusahaan. Langkah-langkah atau tindakan tersebut bertujuan untuk menggapai visi misi dari perusahaan serta demi kelangsungan perusahaan tersebut. Komunikasi proaktif adalah kunci sukses corporate reputation. Tujuannya adalah membangun dan memelihara hubungan dengan semua kalangan untuk memastikan kestabilan lingkungan untuk pelaku bisnis. Sampai hari ini, corporate reputation biasanya terdiri dari tim komunikasi perusahaan atau disebut juga dengan public relation perusahaan. Faktor yang mempengaruhi corporate reputation. Yang pertama, dampak terhadap audiens. Yang kedua, dampak terhadap tujuan dan peran strategis. Ketiga, dampak terhadap faktor penentu utama dan peran diferensiasi. Yang keempat, dampak penting tumbuhnya GCR. Yang kelima, dampak proses dan struktur dalam organisasi. Yang keenam, dampak terhadap kinerja bisnis. Dalam mengelola reputasi, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan diantaranya, perusahaan perlu memahami dimensi dan atribut yang mempengaruhi reputasi perusahaan berdasarkan masing-masing stakeholder, memantau reputasi dari berbagai stakeholder terhadap pesaing yang relevan, dan mengintegrasi manajemen reputasi ke dalam proses bisnis perusahaan. Hal penting dalam mengukur reputasi perusahaan. Yang pertama, kualitas produk perusahaan itu sendiri. Apapun yang terjadi, kualitas produk perusahaan Anda akan mempengaruhi reputasi perusahaan Anda. Hal yang berpengaruh terhadap reputasi Anda ialah kualitas produk Anda, bukan hal-hal lain. Kalaupun Anda mempunyai suatu produk yang sangat menarik, tetapi tidak berfungsi dengan baik, maka reputasi Anda juga akan berkurang jika kualitas produk Anda buruk. Tidak perlu melihat kepada faktor-faktor lain dalam reputasi perusahaan Anda, melainkan perbaiki dulu kualitas produk Anda. Pastikan fitur yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda dapat dipenuhi dengan sempurna oleh produk Anda. Jangan menawarkan fitur yang Anda sendiri tidak bisa penuhi.
Yang kedua, keuntungan dari perusahaan Anda. Bagi perusahaan non-publik, hal ini bukan menjadi masalah karena laporan keuangan Anda tidak dibuka pada publik. Namun bagi perusahaan yang publik, hal ini merupakan faktor penting bila perusahaan Anda terus-menerus mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Maka pelanggan Anda cenderung menjadi tidak percaya dengan perusahaan Anda. Yang ketiga, bagaimana penampilan perusahaan Anda? Seorang pemimpin harus dapat terlihat pada publik dan harus mampu menyampaikan visi dan misinya di depan umum. Steve Jobs melalui penampilannya pada publik untuk mempromosikan Apple, mampu membuat orang sangat tertarik dengan Apple. Begitu juga dengan Google dan banyak perusahaan lainnya. Dengan tampil di depan umum dan memperkenalkan hal-hal yang baru, maka pelanggan akan melihat perusahaan Anda sebagai perusahaan yang bergerak maju dan yang mengetahui kemampuan dari pelanggan. Yang keempat, bagaimana tanggung jawab sosial Anda? Sebagai perusahaan, sudah sewajarnya Anda tanggung jawab sosial bagi perusahaan Anda, dimulai dari hal yang sederhana seperti menjaga etika bisnis dan etika moral. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.